Dolar Amerika Serikat telah lama dianggap tulang punggung sistem keuangan internasional. Hampir setiap transaksi global, ekspor-impor, hingga cadangan devisa negara-negara dunia menggunakan dolar sebagai patokan utama. Namun, di balik dominasi itu, ada gerakan perlahan tapi signifikan yang mencoba menggoyah hegemoni dolar, dan BRICS berada di barisan depan upaya tersebut. BRICS, akronim dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, selama beberapa tahun terakhir aktif mengeksplorasi alternatif terhadap sistem keuangan global yang sangat bergantung pada Amerika Serikat dan instrumen dolar. Mereka membicarakan pembayaran dalam mata uang lokal, sistem pembayaran alternatif, hingga kemungkinan menciptakan mata uang bersama sebagai upaya de-dollarization atau pengurangan dominasi dolar. Salah satu langkah konkret adalah pengembangan BRICS Pay, sistem pesan dan penyelesaian pembayaran yang memungkinkan anggota melakukan transaksi lintas batas menggunakan mata uang domestik tanpa melalui jaringan SWIFT berbasis dolar. Sistem ini belum menggantikan dominasi dolar dalam skala besar, tapi ia menandai pergeseran paradigma bahwa negara-negara BRICS ingin mengurangi ketergantungan terhadap sistem dolar dan infrastruktur keuangan yang di bawah pengaruh AS. Diskusi soal mata uang baru BRICS juga muncul pada puncak BRICS Summit 2024 di Kazan, Rusia. Presiden Putin menyerukan sistem pembayaran alternatif guna mengurangi kemampuan politik senjata dolar. Namun, komitmen anggota lain seperti India dan Brasil tampaknya lebih berhati-hati. Mereka menyuarakan keinginan untuk alternatif, bukan penggantian penuh. Bahkan, Kremlin menyatakan bahwa belum ada rencana resmi untuk mata uang bersama. Yang ada adalah fokus pada pembangunan platform investasi bersama dan sistem pembayaran lokal. Langkah-langkah BRICS itu bukan tanpa tantangan. Dalam internal blok itu sendiri, ada dinamika ketidaksepakatan. Di satu sisi, Rusia dan China mendesak percepatan langkah de-dollarization karena sanksi Barat menekan mereka. Di sisi lain, India, Brazil, dan Afrika Selatan lebih berhati-hati agar tidak mengekspos ekonominya terhadap risiko likuiditas dan isolasi pasar global. Proses implementasi sistem pembayaran alternatif pun rumit, karena melibatkan integrasi teknologi, perjanjian regulatori, dan kepercayaan infrastruktur keuangan. Apa makna semua itu terhadap dolar Amerika Serikat? Untuk saat ini, dolar masih memegang posisi dominan. Menurut Al Jazeera, meski ada tekanan dan gerakan menuju de-dollarization, prediksi para analis menyebut dominasi dolar tidak mungkin tergantikan dalam dekade mendatang. Namun, proses pergeseran atau fragmentasi keuangan global sudah mulai terlihat. Sistem terdesentralisasi, pembayaran mata uang lokal, dan jaringan keuangan alternatif mulai muncul sebagai eksperimen nyata. Jika skenario ekstrem terjadi, di mana dolar kehilangan sebagian besar fungsi cadangan devisa atau transaksi internasional, implikasinya sangat besar. Pemerintah Amerika akan kehilangan privilege eksorbitan yang memungkinkan AS meminjam murah, menegakkan sanksi internasional, dan menjaga influence naya dalam sistem global. Pasar finansial dunia akan menghadapi ketidakpastian tinggi, peralihan aset, perubahan aliran modal, dan gejolak pasar mata uang. Bank sentral negara lain bisa lebih memilih portofolio cadangan lebih beragam ketimbang mengandalkan dolar tunggal. Bagi negara seperti Indonesia dan ekonomi berkembang lainnya, perubahan ini bisa menjadi peluang dan risiko sekaligus. Di satu sisi, pengurangan dominasi dolar bisa memberi ruang bagi penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral, mengurangi eksposur terhadap fluktuasi dolar. Tapi di sisi lain, transisi sistem keuangan baru bisa menimbulkan volatilitas cadangan devisa, beban transaksi, dan risiko kepercayaan pasar. Indonesia harus hati-hati dalam strategi cadangan devisa, diversifikasi aset, dan kebijakan moneter yang adaptif. Saat ini, ada instrumen keuangan alternatif yang mulai diuji di BRICS dan negara-negara non-BRICS. Jaringan kredit silang, mata uang digital bank sentral CBDC, dan sistem pembayaran blockchain, jaringan terdesentralisasi yang mengurangi peran perantara keuangan tradisional. Semakin banyak negara mengeksplorasi solusi ini sebagai bantalan terhadap risiko dolar. Namun, pergeseran sistem keuangan global tidak terjadi dalam semalam. Dolar memiliki keunggulan struktural, infrastruktur finansial global yang terhubung dengannya, likuiditas pasar obligasi AS yang sangat besar, dan kepercayaan global terhadap stabilitas AS negara-negara dan institusi keuangan sulit meninggalkannya secara cepat tanpa memicu gangguan besar. Selain itu,
Penelitian menunjukkan bahwa ketika negara mencoba lepas dari dolar, mereka sering menghadapi kenaikan biaya transaksi, likuiditas yang lebih terbatas, dan tantangan operasional. Dalam jangka menengah, apa yang bisa berubah? Beberapa kemungkinan. Pertama, dolar tetap menjadi pusat sistem, tapi posisinya melemah sedikit demi sedikit. Kedua, dunia keuangan terfragmentasi dengan beberapa blok valuta dominan, misalnya blok BRICS, Eropa, Asia berjalan paralel. Ketiga, jika eksperimen sistem alternatif berhasil, muncullah mekanisme hybrid di mana mata uang lokal digunakan antara negara-negara tertentu, sedangkan dolar masih dipakai antar blok besar. Perubahan sistem seperti itu akan membentuk ulang peta kekuatan global. Negara yang mampu menjaga stabilitas keuangan domestik, memiliki cadangan valuta asing yang diversifikasi, dan akses ke sistem pembayaran alternatif, akan berada dalam posisi unggul. Sementara negara yang bergantung berat pada dolar, atau kurang fleksibel, akan rentan terhadap guncangan sistemik. Dolar AS mungkin belum di ujung tanduk sekarang, tapi sistem yang selama beberapa dekade dibangun di atas keunggulan dolar, kini mulai diuji oleh gelombang perubahan. BRICS dan negara-negara lain tidak sedang menyerang dolar secara frontal hari ini. Namun mereka menanam langkah strategis yang lambat, tapi jelas. Menyusun platform pembayaran alternatif, memperkuat perdagangan lokal, dan merintis eksperimentasi finansial baru. Yang kita saksikan adalah permulaan pergeseran sistem keuangan dunia. Dalam analisis poros lensa, yang paling realistis bukanlah skenario kejadian instan, melainkan proses adaptasi panjang. Dolar mungkin bertahan sebagai inti, tapi sistem di sekelilingnya akan berubah. Semakin terdesentralisasi, semakin multipolar, dan semakin adaptif terhadap tekanan geopolitik, dunia bukan akan hancur karena dolar runtuh secara tiba-tiba, tetapi oleh ketidakmampuan sistem untuk beradaptasi dengan realitas baru. Untuk penonton, yang perlu diperhatikan adalah survei kebijakan cadangan devisa nasional, kebijakan moneter internal, dan kemampuan negara dalam menghadapi fragmentasi keuangan global. Negara seperti Indonesia harus membaca tren ini dengan cermat, tidak hanya melihat nilai tukar hari ini, tapi juga arsitektur keuangan masa depan. Karena ketika dunia semakin dipengaruhi oleh geopolitik, dominasi finansial pun menjadi salah satu poros konflik dan strategi. Itulah gambaran kenapa dolar AS berada di persimpangan tantangan, dan bagaimana gerakan seperti BRICS mulai mengguncang struktur sistem keuangan yang telah lama dianggap kokoh. Dunia tidak akan berganti malam ini, tapi langkah-langkah kecil sudah membuat garis global baru perlahan terbentuk. Semoga video ini membantu penonton memahami kompleksitas sistem moneter global dan apa artinya bagi Indonesia dan dunia di masa depan.